Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti agenda pesantren Al-Qur'an digital atau yang dapat disingkat PADI ya, yang merupakan salah satu program dari Laboratorium Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Shalawat bermahkotakan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada seluruh partisipan, perkenalkan saya Selviana Putri yang akan menjadi moderator pada kajian virtual pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih tentunya kepada pemateri kita yang sudah bergabung pada sore hari ini, yaitu Ibu Ustazah Dr. Eni Zulaiha MAG. Kita sapa terlebih dahulu untuk Ibu Eni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan membahas tentang kajian studi tokoh Mufasir Nusantara dengan tema pembahasan yaitu tokoh Buya Hamka. Oke. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung pada kajian sore hari ini. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua dan juga semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan kajian pada sore hari ini, saya akan menyampaikan beberapa poin acara dapat berjalan dengan kondusif. Ya. Yang pertama, bagi seluruh partisipan dimohon untuk di-mute terlebih dahulu audionya, kecuali untuk pemateri. Ya. Yang kedua, untuk seluruh partisipan dipersilakan dan juga dimohon untuk dapat menyimak dengan baik kajian pada sore hari ini, dan juga nanti pada saat dibuka Q&A dimohon untuk tetap tertib untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Dan juga nanti di sesi akhir akan ada pendokumentasian. Dimohon juga untuk on cam untuk seluruh partisipan. Baik, selanjutnya untuk pemateri kita pada sore hari ini yaitu oleh Ibu Ustazah Dr. Eni Zulaiha MAG yang merupakan dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana. Baik, untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Ustazah Dr. Eni Zulaiha MAG untuk menyampaikan dan juga memaparkan kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya bisa bergabung, baru bisa bergabung ya setelah beberapa kali menyatakan sanggup, tapi kemudian ada saja hal-hal yang menghalangi sehingga saya tidak bisa memberikan atau bergabung pada acara ini, pada acara pesantren virtual ya. Ketika panitia menawari saya untuk menjadi salah satu
pemateri, lalu saya menyanggupi dan saya memilih studi tokoh ya, bukan lagi pada isi tafsirnya, pada studi tokoh. Motivasi saya tentunya saya punya alasan yang mungkin sifatnya apa ya, pengalaman mengajar di mata kuliah studi tafsir Nusantara membuat saya, dan juga pengalaman saya membimbing skripsi membuat saya menjadi sedikit perlu rasanya menyampaikan bahwa menulis biografi ataupun mempelajari biografi seseorang itu bukan hanya sekedar mengenal kapan lahirnya dan segala macamnya, tetapi kalau kaitannya dengan dia sebagai mufasir, tentu saja kita harus bisa merelasikannya ya antara biografi si penulisnya dengan tafsirnya. Kenapa demikian? Karena salah satu pendapat ulama, saya lupa namanya, nama bukunya itu adalah Atharul Hadorah fi Tafsir, pengarangnya saya lupa. Di buku Atharul Hadorah fi Tafsir itu menyebutkan bahwa sakofah ataupun corak tafsir itu dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu dari sakofah mufasirin ataupun kemampuan, keahlian, keilmuan yang dimiliki oleh mufasir. Terus yang kedua adalah tujuan tafsirnya. Dari dua hal inilah kemudian kita bisa menilai mana yang lebih dominan dalam kitab tafsir itu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kitab tafsir tertentu bercorak tertentu itu dipengaruhi oleh dua hal ini. Namun pada kenyataannya beberapa makalah ataupun mungkin skripsi juga tesis yang sempat saya bimbing, bagian biografi mufasir itu dianggap sesuatu yang sambil lalu dan tidak terlalu diperhatikan ya. Padahal pada biografi itu kita akan bisa menemukan banyak poin penting untuk merelasikan apakah tafsir kita ataupun tafsir yang kita bahas itu bercorak sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tafsirnya atau pada sakofah mufasirin. Itu motivasi saya mengambil tema ini ya. Terus yang kedua, poin yang kedua yang membuat saya termotivasi untuk mengambil poin studi tokoh mufasir ini adalah adanya motivasi hidup ataupun pembelajaran yang diberikan oleh tokoh tertentu dalam biografinya, yang baik yang ditulisnya atau ditulis oleh orang lain, yang itu bisa, menurut saya itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua tentang tokoh ini. Mengapa dia bicara begitu, untuk apa dan bagaimana, itu menjadi menarik. Jadi biografi itu bukan hanya sekedar hal-hal yang kalau didiskusi di kelas itu menjadi poin yang hanya dibacakan, lalu kemudian yang lain tidak meremak gitu ya, tidak memperhatikan. Nah ini saya tidak ingin, saya ingin menunjukkan bahwa biografi itu rame banget gitu ya kalau menurut saya. Baik, pada sore hari ini saya memilih tema, semula mau memilih tokoh yang kaitannya dengan tasawuf, tetapi kemudian Reza memberi kabar bahwa tidak usah, yang tasawuf juga tidak apa-apa katanya, karena tasawuf psikoterapi belum bergabung pada pesantren ini. Ya sudah, saya akhirnya memilih tokoh Hamka. Kenapa saya memilih tokoh Hamka? Saya menulis tesis itu tentang Hamka. Kemudian saya juga menulis beberapa artikel juga pernah tentang Hamka. Jadi rasanya tokoh ini begitu dekat gitu ya dengan saya. Saya tidak mengenal Hamka, tapi dekat itu karena saya banyak mempelajari. Sehingga rasanya saya tanda kutip sedikit pede lah untuk menyampaikan tokoh ini dibanding tokoh yang lainnya, karena saya bolak-balik membaca karyanya, kemudian biografinya, dan juga tanggapan orang tentang tokoh ini. Berikutnya, ini foto Hamka bagi yang belum tahu atau sudah populer. Siapa ini yang ngover saya? Oke. Nah ini. Tokoh ini tokoh yang sangat inspiratif menurut saya, bagi saya.
karena saya sudah mengenali wajah ini ketika saya kecil saat TV di rumah saya masih hitam putih. Setiap malam Jumat, ayah ibu saya selalu nongkrong setia di depan TV mendengarkan satu acara TV Mimbar Agama Islam. Dan beliaulah yang mengisi ya, Hamka. Sejak kecil saya mengagumi lelaki gitu. Karena tentu saja karena mungkin tadinya ikut-ikutan ya, karena ibu ayah saya begitu antusias kalau mendengarkan ceramahnya. Lalu kemudian beberapa majalah dan juga buku yang ada di rumah itu banyak banget tentang Buya Hamka. Sehingga saya di saat orang-orang menempel profil di kamarnya itu mungkin artis pujaan Rhoma Irama di zaman saya itu kalau laki-laki, maka saya menggunting beberapa foto atau gambar Buya Hamka itu untuk saya tempelkan di dinding kamar. Dan kemudian entah kenapa ya saya begitu menyukai laki-laki atau Buya Hamka yang saya juga tidak paham karena waktu saya karena terlalu sering Ini mah dibalikin deh. bahas ya. Entahlah, saya juga tidak paham banyak. Baik, selanjutnya. Ya, ini PowerPoint-nya, operator. Buya Hamka ini adalah lelaki yang menurut saya kalau dibagi menjadi beberapa fase dalam biografinya, dia punya 3 fase menurut saya ya. Fase pertama adalah seorang pujangga yang dikenal dengan Hamka dikenal dengan seorang pujangga. Ini terbukti dengan banyaknya buku-buku yang dia karang seperti dalam di bawah lindungan Ka'bah, tenggelamnya kapal Van der Wijk, terusir dan banyak lagi ya. Pengalaman saya ketika saya menulis tesis tentang Hamka, tapi bukan pada aspek tafsirnya, tapi pada aspek roman ya, aspek-aspek teologi dalam roman karya Hamka itu judul tesis saya. Saya sempat mencari-cari di Perpustakaan Nasional itu buku roman-roman milik Hamka yang masih tersusun rapi, dan kemudian saya baca satu persatu, saya pelajari, saya fotokopi. Itu rasanya semakin tergugah gitu ya. Menurut saya dari pesan-pesan yang disampaikannya melalui beberapa karangan yang bersifat sastra sangat konsisten karena beliau selalu saja mengkritik pada teologi yang statis ataupun yang qadariyah ya, tetapi lebih memotivasi pada teologi yang dinamis. Lalu kemudian juga dalam beberapa romannya itu banyak sekali mengkritik pemerintah pada saat itu dan juga mengkritik adat istiadat Minangkabau yang menurutnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemampuannya menulis roman, kemudian juga ada cerpen, ada juga cerbung di beberapa majalah itu. Untuk di zamannya itu sangat menarik dan endingnya itu tidak bisa diduga ya. Meskipun demikian saya juga membaca banyak cerita, banyak kritik ataupun banyak hal-hal negatif ya yang ditulis orang tentang Hamka, bahwa Hamka ini mengikuti karya-karya tulisannya Manfaluti, sastranya Manfaluti, kemudian juga mengikuti beberapa sastra-sastra Arab pada saat itu. Namun menurut saya ini tidak betul-betul mengikuti, jika pun mungkin terinspirasi mungkin saja ya. Nah, kemudian fase kedua dalam hidupnya adalah dia seorang yang umaro dan juga ulama. Kenapa disebut umaro? Karena pernah menjadi politikus gitu ya di Partai Masyumi. Lalu kemudian juga Hamka akhirnya di akhir hayatnya atau di fase ketiga dalam kehidupannya, saya menandai begitu, mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat, Hamka menulis satu karya yang monumental yaitu Tafsir Al-Azhar.
Tafsir ini tentu saja penuh dengan cerita yang berdarah-darah menurut saya, karena tafsir Al-Azhar ini ditulis sebagian juznya itu di dalam penjara. Biografi yang pernah saya baca yang ditulis langsung oleh Hamka tentang bagaimana dia menyelesaikan beberapa juz tafsir dari beberapa juz itu sempat dalam penjara di Megamendung, Hamka pernah disetrum ya karena dianggap subversif, karena dianggap tidak sesuai dengan menentang asas tunggal. Kemudian saya membaca biografi itu sampai rasanya ikut sedih, disetrum, duduk dalam kursi yang disetrum, duduk di atas kursi yang disetrum, lalu kemudian agar dipaksa untuk mengaku, tapi dia tidak mengaku bahwa dia tidak mengadakan makar yang dituduhkan. Lalu kemudian beliau juga menceritakan bahwa dalam penjara itu meskipun biasanya kalau narapidana politik itu kan tidak diperlakukan seperti narapidana umum ya. Tetapi Hamka menceritakan bahwa dia makan nasi itu dibarengi dengan dalam satu piringnya itu kebanyakan campur dengan batu ataupun mungkin pasir gitu. Dia harus memilah satu persatu bulir-bulir nasi yang dia makan gitu. Lalu kemudian tidak pernah boleh, agak sulit menerima tamu gitu. Lalu kemudian juga selalu diintimidasi. Sampai kemudian dia menulis dia meminta pada sipir penjara bahwa kalian boleh mempenjarakan tubuh saya katanya, tapi tidak bisa membicarakan pikiran saya. Daripada saya tidak diberi saya lebih rela tidak diberi makan katanya, ketimbang saya tidak boleh meminjam pena dan kertas untuk menulis apa yang ada dalam pikirannya, untuk menuliskan kandungan-kandungan ayat pada saat itu. Beberapa buku yang dikirimkan keluarganya ke dalam penjara juga tidak semuanya diberikan karena khawatir itu menjadi mungkin diduga akan membuat Hamka lebih tanda kutip meradang lagi gitu ya dalam menentang pemerintahan pada saat itu. Ada banyak versi yang menceritakan bahwa sebetulnya tidak semua yang dituduhkan itu benar, seperti juga yang dituduhkan oleh Hamka, yang ditulis Hamka dalam biografinya. Satu cerita yang mungkin juga sangat menarik yang ditulis oleh Rusdi Hamka sebagai putra Hamka, menyebutkan bahwa suatu hari ketika Hamka itu pernah dituduh oleh Anantatur, Pramudia Anantatur, dituduh bahwa dia adalah laki yang berbahaya gitu ya untuk kesatuan bangsa, sehingga itu juga yang kemudian menjeratnya menjadi masuk penjara. Tetapi setelah keluar dari penjara, ketika sudah sepuh tentunya, dia sore-sore katanya sedang duduk, lalu kemudian datanglah satu pemuda yang datang ke rumah Hamka dan kemudian ditanya, Anda siapa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian si lelaki muda ini menyebutkan bahwa dia adalah anaknya Pramudia Anantatur. Dan di luar dugaan menurut Rusdi Hamka, Hamka tidak marah, malah dia memeluknya dan kemudian dia bersalaman pada putra Pramudia Anantatur itu dan menyebutkan, kalau bukan karena ayahmu, tentu katanya kita tidak bisa bertemu dan juga dan saya tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya hidup di luar penjara. Jadi sama sekali tidak ada rasa dendam. Nah, mempelajari biografi seorang tokoh ya, nggak mesti Hamka, semuanya juga pasti ada poin-poin yang menurut saya menggugah hati yang ini bisa menjadi dijadikan bahan renungan, kemudian juga pada sisi lain seperti pupuk mungkin ya untuk menyuburkan rasa kebersyukuran, kemudian rasa kebersyukuran kita yang bisa mempelajari agama dengan tenang, menulis makalah dengan alunan musik dan setumpuk makanan di dalam kamar yang nyaman, berbeda dengan Buya Hamka yang begitu harus berjuang meregang nyawa untuk menulis tafsir. Pantas kalau kemudian tafsir ini dicetak berkali-kali dan kemudian begitu populer bukan hanya di negeri kita, tapi juga di negeri-negeri
tetangga terutama Malaysia ya. Nah, Hamka kecil itu disebut di sini disebutkan bahwa nama aslinya adalah Abdul Malik dan dia disebut oleh Malik di desanya. Dia lahir dari keluarga yang ternama dari kelompok ayahnya, dari keluarga ayahnya, tetapi dari keluarga ibunya justru dia berasal, dia tulis sendiri ini di biografinya bahwa dia berasal dari keluarga dukun katanya ya. Ibunya itu. Dukun di sini adalah orang saya menyebutkan di sini Tungganai. Dalam buku biografinya itu dia menyebutkan bahwa Tungganai itu adalah seorang tokoh, mungkin ada orang Minangkabau di sini, yang tokoh yang suka memimpin olahraga perburuan babi hutan dan diadakan doa-doa dan persembahan-persembahan itulah katanya turunan dari ibunya. Ketika usia Hamka 11 tahun, Hamka ibu bapaknya bercerai karena pada saat itu ibunya tidak mau dimadu. Saya tahu banyak hal itu dari bepergian gitu ya. Kamu harus tahu dong bahwa dunia itu penuh warna, kata teman saya itu ya, mengolok-olok saya. Lalu kata saya, apa yang kamu tahu gitu? Kata dia, saya pernah ke tempat ini, saya ke tempat ini. Kata saya, di sana itu kan makanannya ini, tempatnya ini. Lalu kemudian, kok tahu? Ya karena dari buku-buku. Jadi buku itu betul, kata Rasulullah ya, itu adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Tradisi membaca ini nampaknya sangat menurun di generasi kita sehingga ada penggiatan tentang literasi. Padahal lihat tokoh sebesar Buya Hamka itu bisa besar karena dia membaca. Kemudian selanjutnya setelah usianya 12 tahun, Hamka mengenal dari perpustakaannya Zainaro itu, dia mengenal ada sebuah kota yang dia sangat ingin kunjungi ataupun pulau yang sangat ingin dia kunjungi, yaitu Pulau Jawa, karena perkembangan ilmu dan juga segala sesuatu lebih terpusat di Pulau Jawa. Lalu kemudian dia meminta pada ayahnya untuk berangkat ke sana, tetapi ayahnya kemudian melarang karena pada saat itu Hamka terkena cacar dan juga penyakit malaria. Baru kemudian pada usia hampir 13 tahun dia merantau ke Jogja. Kemudian dia bertemu dengan beberapa tokoh ternama yang pada saat itu terkenal di negeri kita ya. Ini saya tuliskan di sini. Dia belajar banyak hal dari Ki Bagus Hadikusumo. Ini mungkin beberapa tokoh ini adalah terutama tokoh-tokoh Muhammadiyah karena memang beliau dari keluarga Muhammadiyah ya. Kemudian belajar banyak juga dari Air Fahrudin. Tokoh yang sangat dia menginspirasi itu adalah Raden Sultan Mansur ya, yang termasuk pamannya yang tinggal di Jogja dan kemudian dialah yang membawa banyak perubahan dalam hidupnya. Nah, dalam setiap hidup manusia, termasuk saya atau kalian semua atau semua partisipan, mohon maaf, saudara-saudara yang mengikuti acara ini, pasti punya satu tokoh yang mengubah hidup kita, yang begitu menginspirasi, kemudian membuat kita punya ataupun ingin mengetahui banyak dunia lain gitu ya, dunia lain dalam artian in a good way ya. Lalu kemudian Hamka sangat terinspirasi sehingga dia mengikuti tokoh-tokoh itu kemanapun mereka pergi, bertukar pikiran dan segala macam. Dan inilah yang menghasilkan Hamka yang baru remaja itu, yang masih remaja usia 13 tahun, sudah punya banyak pengalaman berbicara tentang banyak hal yang penting. Padahal kalau dibanding dengan anak saya usia 13 tahun itu hari ini main game atau juga sedikit menulis tapi tidak terlalu banyak. Mungkin tidak semua ya. Ketika usianya 17 tahun, Hamka itu memiliki kepiawaian dalam hal berpidato dan berceramah, sehingga hasil dari kursusnya itu kemudian dia pulang ke Padang dan kemudian mendirikan kursus-kursus pidato-pidato untuk teman-temannya di Padang. Beberapa teks pidato kawan-kawannya itu kemudian dicetak dan diterbitkan ya. Nah ini kita lihat kreativitasnya luar biasa. Jadi dunia tulis-menulis itu begitu dekat pada Hamka atau dalam kehidupan Hamka, sehingga Buya Hamka sangat cakap dalam punya kemampuan berkata-kata yang bagus dan menulis dengan bagus.
ini juga salah satu apa namanya kecerdasan yang kadang tidak dimiliki orang, karena biasanya kalau penceramah itu biasanya jelek tulisannya, dan kalau penulis itu biasanya jelek kalau ceramah. Tapi Hamka tidak, karena kedua hal ini diasah oleh Hamka. Kemudian pada tahun 1927 Hamka pergi ke Mekah seperti lelaki ataupun pemuda-pemuda anak tokoh di negeri kita, mereka belajar Islam ke Mekah. Di sana studinya itu di sana dia, karena dia seorang aktivis, ini terlihat ya, dia mendirikan organisasi Persatuan Hindia Timur, lalu kemudian bekerja di sebuah percetakan dan segala macam, dan pengalaman dia selama di Mekah itu dituliskan dalam sekarang ada bukunya. Waktu dulu yang saya baca waktu zaman tesis itu baru terbitan di majalah Andalas kalau tidak salah, itu harian Andalas. Nah, kemudian ini soal karir ya. Pada tahun 1930 ini lihat bisa dibaca semuanya, dia menjadi pemimpin tabligh school, kemudian nah ini menjadi ketua Front Pertahanan Nasional, menjadi aktif di Partai Masyumi. Ini lihat. Karir-karir inilah yang kemudian akan terlihat pada kajian tafsirnya. Bagaimana Hamka seringkali bercerita dalam tafsirnya dari pengalaman-pengalaman lawatannya ke berbagai negara, dan kemudian pengalaman-pengalamannya mengisi dan bersentuhan dengan orang-orang yang berbeda agama bahkan, sehingga Hamka memiliki nilai toleransi yang tinggi. Nah, ini kalau mau ada yang nulis skripsi tentang toleransinya Hamka kayak apa, silahkan. Ini menurut saya banyak sekali datanya di dalam tafsir itu. Kemudian, nah ini Hamka tidak pernah kuliah seperti kita semuanya ya, tapi Hamka mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari 2 universitas sekaligus, yaitu dari Universitas Conselor University Kebangsaan Malaysia dan juga Al-Azhar. Nah, ini yang pada saat itu di tahun sekian, ya di tahun 1958 ada orang mendapat gelar Dr. Honoris Causa, tentu saja berbeda dengan hari ini yang kita tahu ya, ribut-ribut di negeri kita bagaimana Dr. Honoris Causa bisa dibeli dan juga bisa dipesan. Nah, ini tidak berbeda dengan Hamka, karena penghargaan itu betul-betul diberikan pada tokoh-tokoh pada saat itu, termasuk Hamka yang originally, kayaknya rasanya lebih originally daripada settingan-settingan gitu. Lalu kemudian, nah ini sekilas tentang cerita penulisan tafsir Al-Azhar ini menurut saya haru biru ya, karena kalau saya baca dari biografinya, karena saya pernah juga melakukan penelitian untuk tafsir Al-Azhar ini, saya membaca biografi bagaimana Hamka menceritakan ulang tentang, dalam bukunya itu menceritakan ulang tentang hiruk pikuknya ataupun riuh rendahnya kebahagiaan itu dia rasakan ketika dia pulang dari Al-Azhar, kemudian dia pulang dari Malaysia, kemudian belum dikeluarkan pada saat itu, belum diumumkan pada saat itu bahwa dia mendapat gelar Dr. Honoris Causa. Lalu kemudian katanya ini dalam mukadimah tafsir Al-Azhar disebutkan bahwa dia di depan rumahnya itu sedang dibangun masjid. Lalu kemudian tiba-tiba saja masjid itu ketika dia pulang dari lawatan-lawatan, kemudian masjid itu jadi gitu ya, dan kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu tentu saja Hamka belum menjadi orang yang dianggap dicurigai ya pada saat itu oleh pemerintahan Orde Lama. Lalu kemudian terinspirasi oleh pengalamannya berkunjung ke Al-Azhar, dia menamai tafsir itu dengan masjid itu dengan Masjid Al-Azhar. Dan kaitannya dengan tafsir ini adalah tafsir Al-Azhar ini awalnya Hamka tidak bermaksud menulis tafsir dalam artian seperti yang kalau kita bandingkan dengan tafsir Zamakhsyar misalnya ya, tafsir Al-Kasyaf, betapa Zamakhsyar memang beruzlah, dia pergi dari negerinya, dia tinggal di Masjidil Haram, dia bermunajat pada Allah, dan kemudian dia berniat menulis tafsir, dan dalam waktu 4 tahun saja selesai kitab tafsir Al-Kasyaf itu ditulis. Kemudian ada cerita-cerita yang menyatakan bahwa entah benar atau tidak bahwa tulisan penanya Zamakhsyar itu menyala di saat malam hari
malam hari pun gitu. Jadi tetap bisa menulis. Penulisan tafsir Hamka tidak sedramatis itu ya. Jadi penulisan tafsir Al-Azhar ini awalnya adalah ceramah-ceramah kuliah subuh yang dibukukan, lalu kemudian di akhir hayatnya Hamka berpesan gitu pada Rusdi Hamka, pada putranya, untuk pengen punya karya yang monumental yang bisa menjadi amal jariah untuknya dan juga menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Oleh karena itu kemudian tafsir Al-Azhar ini ceramah-ceramah beliau di kuliah subuh di Masjid Al-Azhar ini kemudian dibukukan. Ini Tafsir Al-Azhar ini berasal dari kuliah subuh, saya tulis di sini ya, sejak tahun 1959. Ketika itu belum bernama Al-Azhar, karena pada waktu itu Hamka bersama Kiai Haji Fakih Usman dan Haji Muhammad Yusuf Ahmad menerbitkan majalah Panji Masyarakat. Panji Masyarakat ini zaman saya kecil, kebetulan orang tua saya berlangganan, saya ikut membaca ya. Seru gitu isinya, karena waktu itu memang majalah orang tua, tetapi ada juga cerita-cerita gitu yang ditulis oleh beberapa orang. Panji Masyarakat memang majalah yang yang dibesarkan, ataupun karena keluarga saya keluarga Muhammadiyah, jadi Panji Masyarakat itu didapat dengan mudah gitu dan saya baca. Nah, kemudian tidak lama setelah berfungsinya Masjid Al-Azhar, suasana politik di negeri kita memburuk, mulai terjadi agitasi PKI, ini tahun berapa tuh? Gestapo. 69 ya. Kemudian beberapa mulai ada pengukungan ataupun gerak Islam itu menjadi menyempit karena selalu dicurigai, apalagi ribut-ribut tentang perebutan bentuk negara. Nah, ini sebetulnya mirip-mirip ya kasusnya ya. Kalau dulu bentuk negaranya itu nggak pengen Pancasila, pengennya bersyariat Islam karena yang itu sejarahnya ada 7 panitia yang merumuskan di sana, tapi kemudian dirubah lagi dan segala macam. Nah, kalau hari ini berbeda lagi ya. Tapi begitulah suhu politik di negeri kita naik turun. Nah, pada saat Hamka itu justru sedang memanas ya, hubungan Islam dengan negara itu tidak sedang mesra, selalu penuh dengan kecurigaan. Lah, kemudian keadaan bertambah buruk ketika itu di terbitan nomor 22 tahun 1960 Panji Masyarakat memuat artikel Muhammad Hatta, Demokrasi Kita. Nah, Hamka sadar bahwa akibatnya akan diterima, sehingga akibatnya Panji Masyarakat itu diberedel dan kemudian tidak boleh lagi diedarkan, tidak boleh lagi diterbitkan oleh pemerintah Orde Lama. Nah, izin terbit dicabut, kemudian caci maki dan fitnahan dari kaum komunis terhadap Hamka juga meningkat. Nah, kemudian sampai Hamka masuk penjara. Ini beberapa penjara dipindah-pindahkan, tidak satu penjara dia pindah dari Bungalow Herlina kemudian ke Megamendung. Nah, yang saya baca banyak itu bagaimana perlakuan sipir ataupun bagaimana Hamka diperlakukan di Megamendung ini yang sangat menyakitkan ya. Karena yang tadi saya ceritakan di awal bahwa Hamka sempat duduk di kursi yang kemudian disetrum hanya untuk pengakuan hal-hal yang dia tidak merasa melakukan itu. Nah, tujuan penulisan Tafsir Al-Azhar bisa dilihat di mukadimahnya. Oke, sebelum ke sini, menurut saya ada beberapa poin penting yang kita harus lihat dari Hamka. Dia dia pujangga, dia pandai bercerita dan dia pandai berpidato. Itu yang kita dapat dari biografi yang tadi ya. Kemudian dia juga mengalami beberapa penekanan dari politik pada saat itu, dari Orde Lama, dari pemerintah Orde Lama. Kemudian dia juga terkenal orang yang sangat idealis ya. Dia pernah menduduki posisi ketua MUI, tapi kemudian dia mundur hanya karena ada banyak fatwa MUI yang diintervensi oleh pemerintah, sehingga dia bilang MUI itu bagaikan tembikar yang terjepit dari atas dan dari bawah, sehingga fatwa-fatwanya tidak lagi bisa bergigi gitu ya. Salah satu fatwanya adalah yang sering masih ramai dibicarakan tentang ketidakbolehan mengucap Selamat Natal ya. Dan ini perubahan pemikiran, katanya toleransi, tapi kok kayak gitu. Nah,
Kita akan lihat itu bentuk toleransi pada saat itu mungkin belum semerdeka saat ini menafsirkannya. Lalu kemudian oke, 3 poin kita pegang ya. Yang pertama dia pujangga, dia politikus, kemudian dia juga seorang kiai ataupun pendai, dan dia jangan lupa juga dia adalah seorang aktivis ya. Oke, nah 3 poin ini akan terlihat dalam Al-Azhar, dalam tafsir Al-Azhar. Lalu kemudian ini tujuan penulisan tafsir Al-Azhar ini sangat sederhana. Di awal itu disebutkan bahwa dia sangat khawatir ada banyak pemuda Indonesia yang ingin belajar atau ingin mengetahui kandungan Al-Quran tetapi tidak bisa bahasa Arab, sehingga Hamka termotivasi untuk menulis tafsir dengan bahasa Indonesia. Nah, saya mungkin harus flashback ke belakang bahwa tafsir-tafsir sebelum tafsir Hamka itu memang belum ada tafsir yang sekomplit Hamka dan berbahasa Indonesia dengan tulisan Roman ya. Karena tafsir-tafsir di Indonesia sebelumnya adalah bertuliskan Arab Pegon dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, ada juga yang komplit 30 juz, itu adalah tafsir yang ditulis oleh Nawawi Al-Bantani dan itu menggunakan bahasa Arab ya. Jadi bukan bahasa Indonesia dan ditulis di sana, di negeri sana. Sehingga ada sedikit perdebatan antara Howard Vanderspiel dengan yang lainnya bahwa tafsir Nawawi Al-Bantani itu tidak untuk masyarakat Indonesia katanya. Kenapa ditulis kalau memang untuk masyarakat Indonesia, kenapa ditulis dengan bahasa Arab? Tetapi ada juga yang menganggap bahwa ini untuk murid-muridnya di Indonesia juga. Nah, jadi debatnya di situ, apakah tafsir Nawawi Al-Bantani itu masuk pada tafsir Indonesia atau tidak? Nah, itu pernah ada polemik ya. Nah, kalau tafsir Hamka ini adalah tafsir yang ditulis di awal-awal Orde Lama gitu, yang itu pada saat itu hubungan Islam dengan Indonesia dengan negara itu sangat tidak harmonis, selalu dicurigai dan penuh intimidasi. Makanya menurut saya tanda kutip sangat berani menulis tafsir dalam kondisi seperti itu. Sedangkan kita yang negara sudah mulai membaik pada kita pun, saya gitu ya, belum bisa menulis tafsir, tapi Hamka sedemikian hebatnya. Nah, terakhir saya ingin menunjukkan pada partisipan semuanya bahwa ada irisan-irisan penting dari 3 poin yang tadi saya tandai dalam biografinya, bahwa dia tetap dalam dirinya adalah dia seorang pujangga, dia seorang aktivis, dia juga seorang yang politikus ya. Kalau di beberapa tafsir, di beberapa keterangan dalam ayat Al-Quran itu dia seringkali mencantumkan kritik-kritik pada imperialisme Barat, pada kapitalisme, kemudian pada materialisme, paham-paham materialisme. Nah, salah satu yang sangat kuat dalam diri Hamka bahwa dia seorang pujangga itu, dia seringkali menafsirkan Al-Quran diselipi. Nah, ini dengan pantun-pantun seperti yang terlihat di layar. Ini saya baca di juz 1 yang ketika itu Hamka sedang menafsirkan tentang sab'a samawat. Nah, 7 langit itu seperti apa katanya. Sehingga ditulis seperti ini ya. Saya tidak banyak berikan contoh di sini. Nanti kita diskusi saja atau ngobrol bareng-bareng ya, nggak diskusi. Oke, silakan. Itu saja, saya berhenti di sini dulu. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya kembalikan kepada host, pada Silvi. Baik, terima kasih untuk Ibu Ustazah Dr. Eni yang telah memaparkan yang begitu jelas dan juga tentunya sangat memotivasi gitu ya untuk kita semua. Baik, barangkali langsung saja untuk membuka sesi Q&A. Barangkali di sini untuk seluruh partisipan ada yang ingin ditanyakan atau masih penasaran gitu tentang pemaparan dari Ibu Dr. Eni terkait dengan Buya Hamka. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa unmute dulu. Dan juga bisa dibantu untuk operator, barangkali ada yang ingin bertanya. Oh iya, ini ada dari Kang Aji Gunawan. Dipersilakan untuk Kang Aji.
yang ingin bertanya kepada Ibu Ustazah Dr. Eni ya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa bertanya ya terkait mengulas atas tafsir Buya Hamka ya, tafsir Al-Hajar ini. Yang saya tanyakan dalam kesempatan ini terkait perumusan dan interpretasi Buya Hamka ini kan terjadi ketika Orde Lama ya. Ketika pada saat itu diulas juga tadi oleh Ibu Eni terkait berbagai kepentingan politik dan situasi keadaan politik yang tidak menentu. Nah, apakah yang saya ingin tanyakan apakah dari perumusan tafsir Al-Hajar ini bertendensi politik atau bebas nilai atau seperti apa sih Bu yang menjadi yang menjadi inti dari tafsir Al-Hajar ini gitu? Apakah pengembangan dari studi hermeneutik atau seperti apa yang dikedepankan atau perbandingan dengan studi-studi tafsir lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aji Gunawan. Barangkali untuk pertanyaannya sudah dipahami untuk Ibu Eni dan juga bisa langsung ditanggapi mungkin Bu. Baik, terima kasih. Ada polemik ya untuk menyebut Hamka itu mufasir atau tidak, juga ada orang melakukan debat gitu. Apakah betul Hamka itu mufasir? Sedangkan dia dalam muqaddimah di tafsir Al-Azharnya juga menyebutkan bahwa dia tidak sedang menafsir. Dia hanya memindah-mindahkan, menurut bahasa saya memindah-mindahkan ya, mengutip beberapa pendapat ulama yang dia tulis ulang, lalu kemudian dia ramu dan kemudian dia simpulkan. Nah itu menurut Hamka. Lalu kemudian saya membaca satu buku yang menyebutkan kategori ataupun batasan mufasir. Man huwal mufasir gitu ya. Kemudian ada dua hal. Ketika zaman klasik, mufasir itu adalah orang-orang yang harus memenuhi syurutul mufasirin. Yang 15 yang ditulis dalam Al-Itqan oleh As-Suyuti ya. Tetapi kemudian dipersingkat atau diringkas gitu oleh Muhammad Abduh itu menyebutkan bahwa 5 saja syarat mufasir itu. Tetapi kalau dibaca juga sebetulnya sama saja, kayak mengetahui bahasa Arab gitu. Kalau dalam Syurutul Mufasirin yang di Al-Itqan itu kan mengetahui balaghah, nahwu dan segala macam. Tapi kalau di Abduh ini disebutkan bahwa mengetahui bahasa Arab. Nah, itu sebetulnya sama-sama juga. Apakah seorang mufasir? Nah, ini buku yang pernah saya baca, Abdus Sattar Fathullah ya, kalau tidak salah itu bukunya, dan juga bukunya siapa saya lupa namanya, tapi di situ Ikhtilaful Mufasirin judulnya. Mereka menyebutkan bahwa ada satu kesamaan gitu ya dalam pendapatnya, bahwa mufasir itu adalah man fasara Al-Qur'an. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an dalam artian melakukan bayan, idhoh dan juga al-kasfu, itu adalah mufasir. Tetapi kemudian dilanjutkan oleh Amsal Fatullah bahwa mufasir itu terbagi dua. Ada mufasir min ahli tafsir dan ada mufasir laisa min ahli tafsir. Tentu saja mufasir laisa min ahli tafsir ini memiliki tanda kutip beberapa dakhil mungkin ya, penyimpangan atau mungkin kesalahannya lebih banyak ketimbang yang ahli tafsir. Nah, Hamka menurut saya Hamka bisa digolongkan pada poin yang ini. Dia mufasir tapi laisa min ahli tafsir. Nah, mungkin saja kalau ada yang mau meneliti dakhil dalam tafsir Al-Azhar itu seperti apa, itu terserah, nanti ada yang bisa kalau mau meneliti itu untuk jadi skripsi atau jadi tesis ya, itu sangat menarik sehingga orang bisa melihat secara lebih lengkap lagi tentang tafsir Al-Azhar sebagai khazanah tafsir di negeri kita yang cukup monumental. Kemana sih larinya tafsir Al-Azhar ini maunya gitu ya. Nah, cara menilai menurut ilmu yang saya tahu gitu dari buku yang tadi Atharul Hadhara fi Tafsir, bahwa untuk menentukan corak tafsir ini ada di mana itu adalah pada dominasinya. Dominasinya ini pada apa gitu. Ternyata dalam tafsir Al-Azhar itu dominasi bahasan politik
banyak, tapi tidak lebih banyak daripada kajian bahasa ataupun sastranya. Dan juga kajian adabul ijtimainya, membahas beberapa persoalan-persoalan kemanusiaan pada saat itu, bukan hanya politik, tetapi semuanya yang dialami Hamka pada saat itu yang kemudian muncul dan banyak. Oleh karena itu, tidak bertendensi politik, tetapi lebih pada pembahasan ataupun memberikan solusi pada persoalan-persoalan kemanusiaan yang dialami masyarakat Indonesia pada saat itu ya, pada saat Orde Lama tentunya. Nah, kalau dibanding dengan tafsir Al-Ibriz, Al-Iqril, mohon maaf. Jika dibanding dengan tafsir Al-Iqril, lebih tegas tafsir Al-Iqril untuk persoalan mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno ya pada saat itu tentang Tritura, tiga tuntutan rakyat, turunkan harga, jadi kayak kondisi hari ini ya, kemudian turunkan harga, kemudian menolak beberapa hal lah, ada tiga tuntutan, saya lupa poin-poinnya. Salah satunya adalah itu. Jadi tidak mutlak atau tidak kental politik, tetapi ada sisi politiknya. Mana buktinya? Banyak tesis dan disertasi yang mencoba mengkerangkai atau membuat satu poin tentang pemikiran politik Hamka yang itu didominasi footnote-nya gitu, diambil dari tafsirnya ini. Nah, ini salah satu disertasi yang saya baca, udah lama tahun. Nah, yang berbasis pada ayat-ayat Al-Quran tentang negara Islam pada saat itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya jawab, semoga memuaskan. Gimana Aji? Saya kembalikan ke host ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Eni yang telah menjawab pertanyaan yang begitu luar biasa dan tentunya insya Allah dipahami oleh Kang Aji Gunawan. Gimana Kang Aji? Sudah sangat tercerahkan mungkin ya? Ya, cukup. Baik, terima kasih untuk Kang Aji Gunawan. Barangkali ada satu kesempatan lagi bagi partisipan yang ingin bertanya, karena untuk waktu juga sangat terbatas. Mohon maaf untuk waktu juga terbatas. Kami persilakan untuk partisipan yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi, silakan. Bisa langsung raise hand atau langsung buka mic-nya. Oke, buka mic-nya. Oke. Silakan bagi partisipan lainnya barangkali ada yang ingin bertanya. Ya, ada. Ada. Mungkin Kang Reza ya? Kang Reza Firmansyah yang ingin bertanya. Silakan Kang Reza. Biar nggak sepi-sepi baik ya. Iya. Biar ramai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Dr. Eni, mohon izin sebetulnya lebih pada ini nasihat sih. Nasihat apa atau penafsiran Buya Hamka yang sangat berkesan di mata atau pandangan Bu Dr. Eni itu dalam Quran surat apa, tafsirnya seperti apa, barangkali yang sampai saat ini menjadi motivasi mungkin bagi Ibu gitu, supaya bisa menjadi giroh bagi kita juga. Baik, terima kasih Kang Reza Firmansyah untuk pertanyaannya, mungkin langsung bisa direspon langsung oleh pemateri kita pada sore hari ini. Silakan untuk Ibu Dr. Eni Zulaiha, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ada satu penafsiran dari Hamka yang saya sempat tulis ya di beberapa buku di harian saya, yang kemudian itu menjadi quote gitu ya, seolah-olah menjadi quote saya untuk menjalani hari-hari saat kuliah waktu itu. Saya waktu itu saya membaca Quran surah apa itu ya, yang syir'atan wa minhajan, kemudian fastabiqul khairat, yang itu saya lupa ya suratnya.
Nah, di tafsir itu, di dalam tafsir Al-Azhar itu saya menangkap satu makna bahwa betapa jika Allah mau, sangat mampu membuat manusia itu menjadi satu, sama gitu. Mau semuanya jadi ikut Rasulullah, jadi jadi umat Islam. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Bahkan Allah membiarkan umat Islam itu menjadi syir'atan wa minhajan. Berkelompok dan juga memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda. Maka kemudian di ujung ayatnya fastabiqul khairat. Yang terpenting adalah fastabiqul khairat. Di situ Hamka menuliskan dalam tafsirnya, bercerita tentang pengalamannya berkunjung ke sebuah negeri yang di mana negeri itu bukan negeri Islam, tetapi dia melihat bahwa penduduk negeri itu, kalau tidak salah dia mendapat undangan lawatan ke Thailand, kalau tidak salah ya. Dia melihat bahwa orang-orang di sana yang tidak beragama Islam itu hidupnya lebih Islami gitu ketimbang orang Islam itu sendiri. Ketika dipelajari, kata Hamka, mereka fastabiqul khairatnya itu yang dipegang. Apapun kemampuannya, apapun profesinya, yang terpenting adalah fastabiqul khairatnya. Jadi mereka tidak mempersoalkan perbedaan, tetapi mereka berjuang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan sekemampuannya, gitu ya. Kalau dia seorang pedagang, jadilah pedagang yang baik. Kalau dia seorang guru, kata Hamka, nasihatnya jadilah guru yang baik. Kalau dia jadi murid, jadilah murid yang baik. Itu sudah fastabiqul khairat. Tidak usah ngopenin gitu, nggak usah ngeladenin hidup orang lain. Baik, perbaiki saja hidup kita, konsen saja, fokus saja pada apa yang akan kita capai dalam tiap harinya. Tidak usah sibuk mengurusi keburukan-keburukan orang, karena poin pentingnya ketika manusia dilahirkan, kata Hamka itu menyebutkan bahwa dia adalah Bani Adam yang khalifatullah fil ardh, sehingga punya misi amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pada orang lain, maka harus memperbaiki diri sendiri. Lalu kemudian dari nasihat itu saya kemudian mengintisari ya dalam hidup, bahwa jikapun saya mungkin agak tidak terlalu banyak amal solehnya ya, bahkan sholat saya juga sering tidak bisa khusyuk gitu. Perbuatan apa yang membuat saya sering khusyuk dan sering semangat? Ketika saya mengajar, maka saya sering bilang pada mungkin beberapa murid saya pernah dengar kelas bahwa mengajar adalah jalan spiritualisme saya. Dengan mengajarlah mungkin saya akan bisa menemui Tuhan saya dengan baik. Nah, jadi untuk partisipan yang hadir pada sore hari ini, temukan jalan apa yang bisa menyampaikan kita pada Allah dan juga bisa mempercepat, atau kalau pakai istilah tasawuf itu bisa lompat gitu stationnya ya, langsung bertemu dengan Allah dengan jalan itu. Saya bukan orang yang banyak punya ilmu, tetapi saya selalu merasa senang kalau berbagi ilmu, kemudian mengajar, walaupun kemudian mungkin efeknya beberapa mahasiswa bilang, Bu Eni mah galak gitu ya. Karena saya nggak bisa main-main, karena ini mungkin jalan saya menuju surga itu melalui ini gitu. Temukan jalan surga kalian semua ya, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di surga Allah dan bersama-sama bisa menjalani hidup dengan baik dan bertanggung jawab. Begitu, Reza. Ya, Ibu, Masya Allah, sangat menyentuh sekali, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya tidak lupa lagi ayatnya itu. Surat Al-Maidah ayat 48 ya Bu ya? Dia Hamka menulis itu katanya dalam penjara. Jadi saya membayangkan betapa gitu Hamka menulis itu dalam kondisi seperti itu, dan kemudian entah kenapa, karena mungkin saya pengagumnya ya, kok jadi kayak menyentuh gitu, kayak nyambung. Entahlah, tapi apa saya yang terlalu lebay. Terima kasih banyak Bu nasihatnya, luar biasa.
Baik, terima kasih Kang Reza Firmansyah dan juga Kang Aji yang tadi telah bertanya kepada pemateri kita dalam kajian sore ini dengan Ibu Dr. Edi Zulaiha. Semoga terjawab dan juga dapat bermanfaat gitu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk seluruh partisipan yang sudah bergabung pada kajian sore ini, alhamdulillah pada acara ini telah selesai dan juga semoga telah tercerahkan dan juga kita dapat mengambil inspirasi dari sosok tokoh Buya Hamka ini. Amin. Dan saya akan menyimpulkan beberapa poin dari pembahasan kajian kali ini, yaitu sebagai berikut. Abdul Malik yang biasa kita kenal sebagai Buya Hamka yang merupakan tokoh mufasir Nusantara dan karyanya sudah tidak asing lagi terdengar, yaitu tafsir Al-Azhar. Dan tentu saja pada saat penulisan tafsirnya pun sangat penuh perjuangan. Beliau memiliki kepiawaian dalam berpidato yang memiliki kreativitas yang luar biasa dalam menulis juga, dan sehingga Buya Hamka selain cakap dalam tulis menulis, beliau juga cakap dalam seni berretorika begitu. Tafsir Al-Azhar ini bermula dari beliau mengikuti perkuliahan subuh yang dilaksanakan di Masjid Al-Azhar dengan besar harapan agar tulisan beliau tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentu saja untuk tujuan penulisan dalam tafsir Al-Azhar, yaitu beliau khawatir para pemuda yang ingin belajar tafsir dengan belum memahami kajian-kajian kaidah bahasa Arab, akhirnya dituliskanlah tafsir Al-Azhar. Jadi versi Indonesianya begitu. Dan tujuan penulisan tafsir selanjutnya yaitu tentunya meningkatkan semangat dan minat anak muda dalam mendalami agama Islam. Baik, sungguh luar biasa kajian pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa pada sore hari ini, yaitu Ibu Ustazah Dr. Edi Zulaiha MAG yang telah meluangkan waktunya dan juga memberikan begitu banyak ilmu yang luar biasa tentunya pada sore hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti kajian sore ini. Semoga menjadi ladang pahala dan juga amal ibadah yang baik untuk kita semua. Amin. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ibadah puasa kita dan juga berkah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Silviana Putri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada